لله الذي خلق يخلق ما يشاء الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار أحمده سبحانه الواحد العزيز الغفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدرة الأبرار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأيها الإخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Manusia adalah makhluk yang suka mencontoh, yang mudah bagi dia untuk meniru orang lain. Apabila dia melihat seorang hamba yang ia tokohkan, dia akan meniru segala tingkah lakunya dan perbuatannya. Jamaah rahimakumullah, Allah telah mengutus para nabinya untuk menjadi contoh bagi umat manusia. Allah berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan nabi-nabi, manusia-manusia pilihan yang Allah utus ke bumi. Ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka adalah manusia yang pantas dijadikan contoh, yang Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka. Maka dengan petunjuk mereka kalian berjalan, meniti dan mengikuti. Surah Al-An'am ayat 90. Hari ini umat Islam di berbagai penjuru dunia mereka melaksanakan salat Idul Adha, kemudian mereka berkurban, sebagian berangkat haji, melempar jumrah, tawaf di rumah Allah, menyembelih kurban mereka. Siapa yang mereka contoh? Tentunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah manusia dengan sekedar wajahnya yang tampan, parasnya yang cantik, jabatannya yang tinggi, pantas dijadikan contoh dan panutan? Allah jamaah rahimahumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, kapan beliau menjadi contoh? Kapan beliau dijadikan contoh? Yaitu setelah melalui ujian yang sangat panjang. Melalui ujian yang sangat panjang sekali. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan pasti-pasti ujian yang sangat panjang, setelah itu Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau imam bagi umat manusia. Aku jadikan engkau panutan bagi seluruh umat manusia. Surah Al-Baqarah ayat 124. Nabi Ibrahim tidak puas hanya dirinya yang menjadi panutan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyati, dan anak-anak keturunanku ya Allah, jadikan mereka panutan bagi umat manusia. Maka Allah katakan, la yanalu 'abdul zalimin. Orang-orang zalim enggak bakal mendapatkan apa yang aku janjikan. Mereka tidak pantas untuk menjadi contoh kata Allah. Jemaah sekalian rahmati Allah, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji sama Allah dengan mendapatkan orang tua yang musyrik, mendapatkan kaum yang tidak suka sama dia. Bapaknya mengusir dia, kaumnya berusaha untuk membunuh dia. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api bukan untuk mempertahankan jabatannya, bukan untuk mempertahankan harta yang ia miliki, dan siap dilemparkan ke dalam api. Tetapi beliau dilemparkan ke api hanya untuk mempertahankan yang namanya La ilaha illallah. Engkau lihat bagaimana pasukan dan kaumnya yang ingin membakar Nabi Ibrahim dan bikin api yang sangat besar untuk menunjukkan kepada umat manusia kalau mereka bisa menyiksa
Nabi Ibrahim. Jemaah sekalian rahmati Allah, tak kala Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api dengan alat perontak. Diriwayatkan Jibril menawarkan jasanya kepada Nabi Ibrahim. Lihat saja bagaimana imannya, bagaimana akidahnya Nabi Ibrahim, bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim dalam perjalanannya. Dia dilempar dari alat pelontar menuju api. Jibril mengatakan, "Hai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku?" Ibrahim mengatakan, "Kalau sama engkau, aku tidak butuh." Ini penjelasan pertama Nabi Ibrahim. Ini pelajaran bagi kita. Engkau makhluk, kata Ibrahim, dan aku makhluk. Engkau tidak akan bisa berbuat kecuali Allah yang menentukan. Adapun kepada Allah, aku sekarang butuh bantuan Allah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Apa yang Allah lakukan? Apakah Allah mengirimkan hujan untuk mematikan api itu? Apakah Allah mengirimkan angin untuk memadamkan api itu? Apakah Allah menurunkan es? Tidak. Allah mencipta api. Allah mengatakan, "Ya naru kuni darban wa salaman ala Ibrahim." Hai Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Jemaah sekalian rahmati Allah, tak kala seorang hamba menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, maka tidak ada urusan yang besar baginya di dunia ini. Kita tidak henti-hentinya mengatakan Allahu Akbar. Dalam salat kita mulai dengan Allahu Akbar. Rukuk kita katakan Allahu Akbar. Sujud kita katakan Allahu Akbar. Lalu kenapa kita masih takut menghadapi masalah-masalah yang ada? Mana keyakinan kita dengan Allahu Akbar? Hari ini kita memulai salat dengan 7 takbir. Hari ini kita untuk besarkan Allah. Bagaimana kita mengatakan Allahu Akbar kalau hanya ternyata dalam hati kita masih ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah selesai ujian dari Ibrahim sampai sini? Belum, jemaah sekalian rahmat Allah. Allah belum mengatakan engkau jadi imam bagi umat manusia. Belum. Beliau diuji lagi untuk meninggalkan negerinya, hijrah. Namun perjalanan hijrah Nabi Ibrahim apakah landai, bertabur mawar dan melatih? Sama sekali tidak. Pertaburan orang dan bumi. Dalam perjalanannya istrinya ditawar oleh raja, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dan selamat dari ujian tersebut, bertahun-tahun Nabi Ibrahim tak diberi anak. Beliau henti-hentinya berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas shalihin." Terus beliau meminta anak sama Allah. Beliau tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, aku adalah nabimu, kenapa engkau enggak kasih aku anak?" Pelajaran bagi kita, orang-orang doanya yang tidak dikabulkan. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ia sabar dan menanti dengan penuh keyakinan kepada Allah untuk mengabulkan doanya. Karena Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Kalian meminta sama aku, pasti aku kabulkan. Apa kita punya keyakinan seperti itu? Ataukah kebanyakan dari kita banyak mengadu kepada manusia, mengatakan saya sudah bertahun-tahun berdoa, bertahun-tahun berusaha, tetapi juga Allah belum kabulkan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim baru punya anak ketika umur hampir 100 tahun. Kemudian kita tidak akan mencontoh Nabi Ibrahim dalam kesabaran kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doanya setelah puluhan tahun beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan putra kepada Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Bertahun-tahun ditunggu ketika putranya datang. Apakah Nabi Ibrahim bisa menimang-nimang putranya? Tidak, jemaah sekalian. Allah suruh Ibrahim meletakkan putranya di Mekah. Dari Palestina berangkat ke Mekah, dibawa istrinya dan anaknya. Kenapa beliau melakukan itu? Karena Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, apakah dia masih mencintai Allah lebih daripada kecintaan kepada putranya. Jemaah sekalian rahmati Allah, jangan berpikir Nabi Ibrahim hanya menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim disuruh untuk meninggalkan putranya di Mekah. Nabi Ibrahim dihalangi untuk memandang anaknya, tapi Nabi Ibrahim berangkat dan diletakkan di sana putra dan istrinya. Nabi Ibrahim bertolak. Tempat itu tidak ada manusia,
Biwadi ghairi dzar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Yang ada hanya gunung-gunung, tidak ada air. Ada pohon mungkin untuk satu dua saja. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai para wanita, para ibu-ibu, mari kita contoh istri Ibrahim Hajar. Ketika ditinggal sama Ibrahim, dia dibekali air dan kurma. Lalu Nabi Ibrahim pergi. Hajar mengikuti Nabi Ibrahim sambil mengatakan, wahai Ibrahim, kau titipkan kami kepada siapa di sini? Nabi Ibrahim diam, tidak mau menoleh ke belakang. Dia berjalan terus dengan kendaraannya. Dikejar walis. Hajar sambil terus berkata, kau titipkan aku kepada siapa? Nabi Ibrahim diam dan tidak menjawab. Lalu Hajar bertanya lagi. Yang ketiga kalinya, Ibrahim, kau titipkan kami kepada siapa? Nabi Ibrahim tak menjawab. Hajar sadar mungkin pertanyaannya yang salah. Sebagai seorang istri Nabi, pertanyaannya dia harus ubah. Maka dia mengubah pertanyaannya kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Maka Hajar tak kala itu mengatakan, silahkan engkau pergi. Allah tidak akan melantarkan kami di sini. Allah tidak akan melantarkan kami di sini kalau Allah yang menyuruhmu. Berangkatlah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wahai para anak-anak muda, wahai anak-anak remaja, mari kita mencontoh Nabiullah Ismail alaihi salam. Bagaimana kepatuhan beliau kepada Allah dan kepada orang tuanya. Dia bersedia disembelih sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini kita perlu renungi sudah berapa besar bakti kita kepada orang tua kita. Bagaimanapun banyaknya amal seorang anak, kalau anak durhaka kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup, maka kembali setelah sholat ini untuk memeluk dan mencium mereka dengan kasih sayangnya, sebagai ungkapan rasa bersalah kita karena kita tidak mampu membalas segala budi kebaikan yang ada pada mereka. Tapi andaikan ajal telah mendahulunya, sesaat kemudian tiada berarti kita hanya dapat mengucapkan Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku saja. Itulah yang dapat kita ucapkan dengan uraian air mata kita. Surga di telapak kaki ibu bukanlah ungkapan tanpa makna. Muawiyah, sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu dengan mengharap kemuliaanmu di akhirat. Maka Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, iya. Rasulullah mengatakan, pulanglah, berbaktilah kepada ibumu. Muawiyah mengatakan, ya Rasulullah, saya datang lagi di sisi lain. Ya Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan mengharap kemuliaanmu. Maka Rasulullah bertanya, apakah ibu masih hidup? Muawiyah mengatakan, iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, pulanglah, berbaktilah kepadanya. Muawiyah, saya datang lagi dari arah depan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan mengharap kemuliaanmu dan surgamu ya Allah. Maka Rasulullah bertanya, apakah ibu masih hidup? Muawiyah mengatakan, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa rawatlah hatimu, engkau dapat surga besar. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga momen Idul Adha ini kembali mengingatkan kepada kita akan pentingnya mencontohi, meneladani orang-orang yang mulia. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, istri beliau Hajar. Dan berkata Allah mengatakan, tasyabbuhu bil kiram, fa in tasyabbuhu bil kiram. Contoh orang-orang yang mulia. Jika tidak bisa seperti mereka 100%, maka setidaknya usaha kita untuk mencontoh orang-orang yang mulia menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika wa ala ashabi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilayka yurja'u al-amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah menurunkan rahmat dan barakahnya dan istijabah doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadi al hajat. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله, kami hadir di sini tiada lain hanya untuk mengharapkan ampunan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami kerjakan secara berjamaah ataupun dosa yang kami lakukan sendirian ya Allah. Ampunilah dosa kedua mata kami ya Allah, yang terkadang masih berat untuk membaca ayat-ayat-Mu ya Allah, masih sulit menangis karena takut kepada-Mu ya Allah. Padahal kami tahu ya Allah, dua air mata yang tidak akan disentuh api neraka, air mata yang berjihad di jalan-Mu dan air mata karena takut kepada-Mu ya Allah. Ampunilah lisan kami ya Allah, yang terkadang masih berat untuk berzikir lama-lama kepada-Mu ya Allah, masih terkadang menceritakan aib saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami ya Allah, dosa orang yang telah menjadi tanggung jawab kami ya Allah, dosa hamba-hamba-Mu baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kami sadar kami akan wafat ya Allah, maka kami mohon ya Allah, jangan sampai kami wafat melainkan wafat dalam keadaan taat dan patuh kepada-Mu ya Allah. Jangan ya Allah, jangan wafatkan kami dalam keadaan bermaksiat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, jika ada dari kerabat kami atau teman kami ya Allah, keluarga kami yang kami sayangi ya Allah, kami mohon ya Allah, jika mereka masih jauh dari-Mu ya Allah dan sedang bermaksiat ya Allah, mereka keluarga kami ya Allah, mereka sahabat kami ya Allah, jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah. Pimpin mereka untuk bertobat sebelum mereka meninggalkan dunia ini ya Allah, dan pertemukan kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Hadi, ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kami dan anak-anak kami jalan yang benar, jalan menuju surga-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ke dalam segala langkah dan usaha. Jangan Engkau sesatkan
kami di dunia agar kami bisa selamat dan wafat dalam husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir lisan kami ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah diri kami, anak-anak kami dari segala macam bahaya. Begitupun saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Gaza, lindungilah mereka, selamatkanlah mereka, berikan mereka kekuatan dan ketabahan. Ya Allah, mudahkan jalan bagi mereka untuk meraih kemenangan dan kemuliaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah